Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Hai sahabat-sahabat semua, terima kasih sebelumnya udah nonton video saya. Dan jangan lupa di like, komen juga, dan subscribe tentunya. Nah teman-teman, pada video ini saya ingin unboxing salah satu buku kiriman dari PT Rosada Karya. Kebetulan saya salah satu penulis buku. Ini belum saya buka sampulnya, ini udah terbit beberapa bulan yang lalu. Karena baru sempat unboxing sekarang, jadi saya ingin unboxing. Jadi saya ingin sedikit cerita. Kita itu ada satu tim, terdiri dari beberapa orang. Jadi kita menulis buku yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi karena kita ngambil pendidikan anak usia dini, jadi buku ini berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, kita buka aja bukunya. Silahkan teman-teman simak video saya. Nah teman-teman, kita buka ya. Bungkusnya kayak gini. Nah, di sini ada pengirimnya, teman-teman. Ada pengirimnya PT Remaja Rosda Karya. Jalan Ibu Init, Garnasi nomor 4 Bandung. Nah ini guys, ada dua buku. Gini. Nah gini guys, ini ada surat pengantar juga yang terhormat Nur Hamidah NST MPD tanggal 26 April 2021. Mohon menerima 2X contoh buku. Ini contoh bukunya. Permainan tepuk untuk anak usia dini. Jadi kita dikirim 2 guys. Aku dikirim 2 kayak gini. Nah sampulnya kayak gini ya. Nah ini adalah penulis utama dan kawan-kawan, dan ini covernya kayak gini. Ini judul bukunya Permainan Tepuk untuk Anak Usia Dini. Nah, kayak gini ya. Nah kayak gini guys. Nah penulisnya ini saya. Nah ini kita zoomkan ya, ini. Nah teman-teman, tadi udah lihat gimana sampul depan gini dan sampul belakangnya juga. Jadi kita itu bikin buku ini itu satu tim. Di dalam tim itu kita terdiri dari 6 orang, salah satunya adalah saya. Dan kita sama-sama dari latar belakang yang sama, yaitu pendidikan anak usia dini. Jadi akademik kita di bagian S2 pendidikan anak usia dini, namun di universitas yang berbeda. Tapi alhamdulillah kita udah menyelesaikan dan sudah bisa menerbitkan satu buku dengan judul Permainan Tepuk untuk Anak Usia Dini. Jadi bagi teman-teman, ini bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat buat kita sendiri sebagai penulis maupun buat teman-teman sebagai seorang guru maupun mahasiswa. Ini adalah salah satu jadi buku rujukan juga yang bisa menjadi bahan bacaan, menambah referensi, dan juga untuk sebagai dosen untuk mengajar di kampus-kampus baik negeri maupun swasta. Nah teman-teman, sedikit saya akan jelaskan berkaitan dengan buku ini. Tadi sampul dan prosesnya udah saya jelaskan ya di sini. Nah bagiannya sini sama, ini ada sampul dalamnya, nanti ada kata pengantarnya juga, nanti ada sedikit sini tentang penerbit, penulis kayak gitu. Itu akan dijelaskan. Nah kita di sini akan lihat ada beberapa bab. Itu dapat dilihat di daftar isi. Itu hampir sama dengan buku yang lain gitu ya. Itu ada daftar isinya. Ada beberapa bab dalam buku ini.
Jadi yang menarik di sini yang harus teman-teman ketahui adalah tidak hanya sekedar menjelaskan tentang permainan tepuk itu sendiri, namun di sini ada kita buat penjelasan tentang konsep pendidikan anak usia dini, baik secara yuridis, keilmuan dan lain sebagainya, itu kita jelaskan. Di situ kita juga menjabarkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan anak usia dini, konsep anak usia dini menurut para ahli. Jadi rasanya teman-teman mahasiswa itu perlu membaca bukunya juga ya. Ini juga menambah referensi teman-teman gitu, menambah keilmuan juga kita baca. Dan juga ada bab kedua tentang aspek perkembangan anak. Di sini dijelaskan baik itu perkembangan usia 0 sampai 7 tahun ataupun perkembangan kognitif, sosial, emosional dan lain sebagainya, itu dijelaskan di sini. Dan selanjutnya ada juga kita bahas, kita buka ya. Nah, sangat jelas teman-teman. Ini ada contohnya tentang tahap perkembangan bahasa anak. Ini kita jelaskan seperti ini, ada kolomnya. Jadi teman-teman mahasiswa apalagi untuk membuat makalah, artikel atau tesis, skripsi, itu bisa juga menjadi bahan referensinya ya. Nah, di bab 3 kita menjelaskan tentang metode pengembangan aspek perkembangan. Jadi kita menjelaskan di sini ada ciri-ciri metode perkembangan, prinsip-prinsipnya, metode dan lain sebagainya, itu kita jelaskan di sini. Baru nanti di bab 4 itu ada permainan anak usia dini. Nanti di bab 4 itu kita bahas tentang konsepnya dulu, bagaimana konsep permainan, bagaimana tentang perkembangan khusus perkembangan motorik, karena itu akan berkaitan dengan permainan anak usia dini gitu. Nanti baru kita akan masuk kepada permainan aktif maupun pasif. Nah, baru teman-teman nanti kita bahas ada permainan tradisional, permainan modern, permainan indoor, outdoor dan lain sebagainya. Baru nanti kita bahas berbagai macam permainan tepuk yang cocok untuk anak usia dini. Nah, di sini juga nggak lupa ya kita lampirkan tentang permainannya. Ini bonusnya teman-teman, di buku ini ada lampirannya dapat nanti teman-teman contoh, baik teman-teman ngajar maupun sebagai mahasiswa, itu ada di sini macam-macam permainan tepuk gitu. Dan juga kita melampirkan daftar pustaka dan glosariumnya. Nah teman-teman, itulah tadi tentang buku, saya bahas tentang buku yang sudah terbit. Semoga teman-teman nanti kalau mau pesan, kalau tertarik ataupun untuk menanya lebih lanjut, nanti bisa hubungi saya. Nanti di deskripsi saya akan cantumkan nomor WA dan Instagram saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman udah saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.